Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Aprilani dari 1KA35. Di sini saya akan menjelaskan persamaan diferensial sederhana. Selanjutnya di sini ada pengertian persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu sendiri adalah suatu persamaan yang membuat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terkait terhadap satu atau lebih variabel. Nah, di sini kan kita akan membahas pengertian persamaan diferensial sederhana. Nah, makanya kita menggunakan persamaan diferensial orde 1 ini karena bentuk persamaan diferensial yang paling sederhana dan hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui serta hubungan suatu variabel independen X dan variabel dependen Y satu atau lebih turunan Y terhadap X. Di sini juga ada orde. Orde ini adalah persamaan diferensial yang ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Di sini ada contohnya, yang pertama ada di PD X ditambah 5X minimal sama dengan 0. Kenapa disebut PD orde pertama? Karena di PDX ini hanya mempunyai turunan pangkat yang ke satu. Nah, di sini kan yang contoh soal kedua di sini memiliki turunan pangkatnya yaitu kedua, makanya disebut PD orde kedua. Nah, contoh soal ketiga ini mempunyai pangkatnya yang tiga, maka disebut dengan PD orde ketiga. Langsung aja kita ke contoh soal pertama. Di sini tentukan fungsi Y sama dengan fx yang memenuhi. Di sini ada soal dy per dx sama dengan 2x ditambah 1. Kita jabarkan dy sama dengan 2x ditambah 1 dx. Nah, kita kan ingin mencari fungsi Y. Kita sebelum mencari Y, kita integralkan terlebih dahulu. Jadi integral D sama dengan integral 2x ditambah 1 dx. Jadi dapat Y-nya sama dengan integral 2x dx ditambah integral 1 dx. Jadi Y sama dengan 2 per 1 ditambah 1x pangkat 1 ditambah 1. Nah, seperti ini karena 2x-nya hanya memiliki pangkat 1. Nah, langsung aja kita tambahkan C1 ditambah X ini dari turunan integral 1 dx sama dengan X, jadi ditambah C2. Jadi Y sama dengan 2 per 2 X pangkat 2 tambah 2 ditambah C. C-nya kita gabungkan saja menjadi C saja. Jadi hasilnya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah C. Sini saya mempunyai contoh soal kedua, tentukan persamaan kurva yang gradien garis singgungnya pada titik X, Y adalah 3X pangkat 2 ditambah 2 dan kurva melalui titik 1, min 1. Di sini kan ada gambarnya. Kita gambarkan terlebih dahulu agar supaya bisa mendefinisikan soalnya di atas. Jadi ini adalah gambar kurvanya. Di sini ada titiknya yang kita bisa tulis dengan 1, di sini ada garis singgungnya. Bisa kita tulis dengan M sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada M sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2. Nah, di sini kan ada reaction. Kenapa? Karena kan kita bahas persamaan kurva ya, atau gradien garis. Nah, jadi M ini bisa kita sebut dengan reaction juga. Jadi reaction sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2. Jadi ya langsung integral reaction sama dengan integral 3x pangkat 2 ditambah 2 dx. Nah, kita kan ingin mencari fungsi y-nya. Maka kita harus integralkan dulu, baru kita dapat y-nya. Jadi, ini udah dapat y-nya, y sama dengan integral 3x pangkat 2 dx tambah integral 2 dx, yaitu y sama dengan 3x per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Nah, seperti ini. Karena ini ada dua nih, makanya jadi ditulisnya seperti ini. Jadi ditambah C1 ditambah integral 2 dx itu 2x ditambah C2. Jadi Y sama dengan 3 per 3x pangkat 3 ditambah 2x ditambah C. Jadi hasilnya Y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x plus C. Nah, ini baru dapat nilai C-nya. Maka dari itu kita harus mencari nilai C-nya melalui kurva titik. Jadi di sini bisa kita jabarkan saja X-nya itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1.
Ini kita tuliskan tadi yang udah kita dapat itu X pangkat 3 ditambah 2X ditambah C. Nah, Y-nya kita ganti min 1, X pangkat 3-nya kita ganti dengan 1 pangkat 3, 2X-nya kita ganti dengan 2 kali 1, nah C-nya tetap. Jadi min 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah C, jadi min 1 sama dengan 3 ditambah C. 3-nya kita pindah luaskan, maka dapat min 1 sama dengan C. Kesimpulannya, jadi Y sama dengan X maka 3 ditambah 2X min 4. Nah, C-nya ini kita ganti dengan min 4. Nah, selanjutnya di sini ada pembentukan persamaan diferensial. Ada beberapa cara untuk membentuk persamaan diferensial ini tergantung pada sifat dan karakteristik masalah yang sedang dimodelkan. Sini ada pemecahan persamaan diferensial. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada integrasi langsung, ini cara yang paling mudah. Yang kedua ada pemisahan variabel. Ketiga ada substitusi Y sama dengan V kali X yang kemudian ada persamaan linear atau penggunaan EPI. Di sini ada solusinya jadi orde 1 dengan pemisahan variabel. Saya ingin memakai ini pemisahan variabel. Jadi di sini ada definisi jika persamaan diferensial berbentuk D per dx sama dengan fx, y, yaitu persamaan yang ruas kanannya dapat dinyatakan sebagai perkalian atau pembagian fungsi x dan fungsi y, maka solusi persamaan diferensial dengan cara memisahkan variabelnya sehingga faktor y dapat dikumpulkan dengan dy dan faktor x dengan dx. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada tentukan solusi umum dari persamaan diferensial. Di sini ada soal d per dx sama dengan ini kita bisa disebut dengan eksponen, dari eksponen pangkat x min y. Dari sini penyelesaiannya persamaan tersebut dapat juga ditulis sebagai dy per dx sama dengan eksponen x per eksponen y. Nah, kemudian kita kalikan silang. Tapi dengan satu syarat, harus sama variabelnya. Di sini ada eksponen y, di sebelah eksponen x, dx. Nah, habis itu kita pindahkan ruas, jadi eksponen y, dy min dikurang eksponen x dx sama dengan 0. Nah, kita integralkan eksponen y dy dikurang integral eksponen x dx sama dengan c. Jadi sehingga dapat hasilnya menjadi eksponen y dikurang eksponen x sama dengan c, atau bisa ditulis juga eksponen y sama dengan eksponen x ditambah c. Seperti itu contoh soalnya. Nah, yang ketiga, ada aplikasi. Persamaan diferensial memiliki banyak aplikasi dalam beberapa bidang seperti fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan teknik. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama ada sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini ada Fx nih. Ini ada massa. Nah, ini percepatan atau turunan kedua terhadap waktu. Ini kan menggunakan persamaan diferensial kan? Karena ada turunan pangkat kedua. Nah, yang kedua ada Fx sama dengan min Kx. Ini tuh untuk mencari gaya tugas. Ini sama kayak yang di atas. Jadi massa, percepatan, atau turunan kedua terhadap waktu ditambah Kx sama dengan 0. Nah, ini gaya harmonis sederhana. Ini juga sama seperti yang di atas. Percepatan atau turunan kedua terhadap waktu ditambah K dibagi M, X sama dengan 0. Di sini ada Fx sama dengan min K V pangkat ini. Pangkat N ini dipangkatkan. K di sini juga sama, ada massa, percepatan atau turunan kedua terhadap waktu ditambah K dx per dt pangkat N sama dengan 0. Di sini juga ada peluruhan Z per waktu sama dengan Kn. Di sini juga ada elastis atau pelunturan. Di sini ada E, yaitu elastis, dikali I, Y, dikali Y, turunan pangkat ketiga. Sama dengan fungsi dari gayanya. Nah, di sini juga ada turunan pangkat ketiga kan. Ini semua menggunakan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini juga digunakan di bidang seperti fisika juga. Ini contohnya ini contoh sains.
Jadi masuk ke fisika ya. Jadi sampai sini aja pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.